Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Amir Mukminin SPD MPD, dan yang saya sayangi teman-teman saya di Staimas Wonogiri. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan sebagai pemakalah yaitu Ibu Zahrotus Hasanah, dan yang bertugas menyampaikan materi, saya sendiri Yakti Prihatin, akan menyampaikan mata kuliah dengan judul Pendalaman Materi Pendidikan Agama Islam kelas 7 di SMP. Pendalaman mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 7 di SMP. Yang pertama, tujuan pendalaman materi pendidikan agama Islam. Pendalaman materi agama Islam dapat meningkatkan kemampuan guru pendidikan agama Islam dalam menginterpretasikan materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu dengan menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran pendidikan agama Islam. Selanjutnya, pendalaman materi pendidikan agama Islam meningkatkan kemampuan penguasaan materi, bagaimana seorang guru mampu mengidentifikasikan materi pokok atau pembelajaran dengan mempertimbangkan, yaitu yang pertama, relevansi materi pokok dengan SK dan KD. Kemudian yang kedua, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga, kebermanfaatan bagi peserta didik. Selanjutnya, struktur keilmuan, kedalaman dan keluasan materi, relevansi dengan kebutuhan peserta didik, dan tuntutan lingkungan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah pengaturan atau alokasi waktu. Selain dari apa yang disebutkan tadi, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu antara lain yang pertama, kesolehan atau validity. Materi memang benar-benar teruji kebenaran dan kesohihannya. Kemudian yang kedua, tingkat kepentingan, dalam arti materi yang diajarkan memang benar-benar diperlukan oleh siswa. Untuk selanjutnya, kebermanfaatan, yaitu mengandung arti bahwa materi tersebut memberikan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan pada jenjang berikutnya. Kemudian yang keempat, layak dipelajari. Dalam artian materi yang disampaikan yaitu layak dipelajari dengan baik dari aspek tingkat kesulitannya maupun aspek pemanfaatan bahan ajar dan kondisi setempat. Dan yang terakhir, menarik minat. Nah, di sini mengandung arti bahwa materi itu dapat menarik minat siswa dan memotivasinya untuk mempelajari lebih lanjut. Selanjutnya, guru pendidikan agama Islam dapat memperkaya materi pendidikan agama Islam dengan berbagai sumber atau bahan yang relevan dari berbagai bidang ilmu, baik ilmu pengetahuan seperti geografi, sosiologi, antropologi, pendidikan kewarganegaraan, dan lain-lain. Selanjutnya, ada juga yang relevan dengan pengetahuan alam seperti fisika, biologi, kimia, dan juga memperhatikan perkembangan teknologi saat ini. Sehingga pengetahuan, pemahaman, dan penerapan pendidikan agama Islam
dapat lebih fungsional bagi peserta didik. Selanjutnya, model pendalaman materi pendidikan agama Islam di SMP. Yang perlu kami sampaikan, berpedoman pada standar ISI 2006 Pendidikan Agama Islam SMP, memilih standar kompetensi dan kompetensi dasar, memilih materi meliputi Al-Quran, hadis, akidah akhlak, fikih, tarikh, dan kebudayaan Islam, baru menentukan kelas dan semester. Kemudian selanjutnya, mereview materi pendidikan agama Islam SMP yang telah dikembangkan para penulis buku teks PAI SMP. Di sini yang terakhir, memperbanyak buku bacaan atau referensi yang sesuai dengan ruang lingkup pendidikan agama Islam. Lanjut, memperkaya materi pendidikan agama Islam dengan menggunakan ragam sudut pandang. Setelah memperkaya materi, kemudian hendaknya mendiskusikan materi pendidikan agama Islam dengan teman sejawat, bisa dengan teman guru mata pelajaran yang lain. Kemudian kita kaitkan topik-topik yang ingin kita sampaikan dengan bahasan-bahasan yang lain. Kemudian mengidentifikasi realitas kehidupan umat Islam dan masyarakat secara luas, agar pengembangan materi pendidikan agama Islam dapat mengikuti perkembangan zaman. Dan yang tidak kalah penting, mengikuti berbagai kegiatan ilmiah seperti seminar, workshop, dan lokakarya. Berikut contoh pendalaman materi. Yang pertama, Al-Quran, khususnya kelas 7 semester pertama. Di sana dijelaskan ada standar kompetensi, yaitu menerapkan hukum bacaan alif lam. Ada 2 hukum bacaan alif lam ya, yaitu alif lam syamsiah dan alif lam khomariyah. Kemudian kompetensi dasarnya apa toh? Di sana menjelaskan hukum bacaan al-syamsiah dan al-khomariyah. Pastinya setelah ada standar kompetensi, kemudian kompetensi dasar, kita masuk ke dalam yang namanya indikator. Apa itu indikator dari pelajaran Al-Quran tadi? Yaitu menjelaskan pengertian dan hukum bacaan alif lam syamsiah. Kemudian mengidentifikasi contoh bacaan al-syamsiah. Kemudian menjelaskan pengertian dan hukum bacaan al-khomariyah dan mengidentifikasi contoh bacaan al-khomariyah. Selain pengertian, kita juga dituntut untuk menjelaskan atau mencontohkan bacaan-bacaan, baik bacaan al-syamsiah ataupun al-khomariyah. Kemudian materi dari semua yang kita sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa materi tersebut meliputi pengertian bacaan dan hukum bacaan al-syamsiah. Dan dijelaskan di sana bahwa alif lam syamsiah adalah bacaan lafal dalam Al-Quran jika terdapat huruf alif lam sukun bertemu dengan huruf syamsiah, maka dibaca tidak jelas. Lam sukun lebur ke dalam huruf di depannya. Contoh ya, asyamsu, asyamsi ya, asyamsi, dan lain sebagainya. Kemudian mengidentifikasi contoh bacaan asyamsiah dalam Quran surat Al-Imran ayat 132 sampai 134 dan seterusnya. Kemudian pengertian dan hukum bacaan alif lam khomariyah. Alif lam khomariyah adalah bacaan lafal dalam Al-Quran jika terdapat huruf alif lam sukun bertemu dengan huruf khomariyah. Bacaan lam sukun pada lafal tersebut dibaca jelas. Contoh alhamdulillah
Seperti itu. Kemudian mengidentifikasi contoh bacaan Al-Qamariyah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 197 dan Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Nilai-nilai dari materi Al-Quran yang kita pelajari tadi dapat disimpulkan bahwa taat pada aturan tercermin dari pembacaan Al-Quran harus sesuai dengan hukum-hukum bacaan yang diatur secara detail dan menumbuhkan sikap hati-hati dan teliti dalam melaksanakan tugas sebagai Khalifatullah di muka bumi. Lanjut ke pendalaman materi pendidikan agama Islam, yaitu pelajaran akidah akhlak kelas 7 semester pertama. Di sana disebutkan standar kompetensi, yaitu meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pemahaman sifat-sifatnya. Nah, untuk kompetensi dasarnya yaitu menunjukkan tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, indikatornya adalah menjelaskan pengertian iman, mengidentifikasi ayat-ayat Al-Quran tentang adanya Allah, mengidentifikasi ayat-ayat Al-Quran tentang sifat-sifat Allah, dan menjelaskan makna adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam materi akidah. Dapat disimpulkan bahwa materinya adalah pengertian iman adalah iman artinya percaya dengan sepenuh hati, mengakui eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah maksudnya kita percaya sepenuh hati bahwa Allah adalah pencipta dan pemelihara seluruh alam yang di dalamnya meliputi manusia, hewan, bumi, dan seisinya. Kemudian mengidentifikasi ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang adanya Allah. Makna adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang guru boleh mengklasifikasikan dua macam makna adanya Allah tadi ya, yakni ada yang terlihat mata dan ada yang tidak terlihat oleh mata. Ada yang terlihat mata, itulah barang-barang yang ada di sekitar kita. Ada yang terlihat, perlu dijelaskan lewat contoh-contoh sederhana. Maksudnya, suatu contoh tersebut seorang siswa, misalnya diinjak kakinya, lalu guru bertanya, "Kamu merasa sakitkah, Nak?" Seperti itu. Lalu guru bertanya lagi, "Kamu melihat sakitnya?" Tentu siswa akan menjawab bahwa dia tidak bisa melihatnya. Lalu guru mengatakan, begitulah ibarat keberadaan Allah, ada tetapi tidak bisa dilihat mata. Mungkin masih banyak ilustrasi yang lebih menarik untuk disampaikan kepada siswa. Kemudian menumbuhkan kesadaran adanya Allah. Dalam proses ini, pembelajaran tentang iman terhadap Allah, guru dapat memilih pendekatan kesadaran kehadiran Tuhan dalam diri seseorang. Sembahlah Tuhan seolah-olah engkau melihat dia. Jika engkau tidak melihat dia, tetapi dia senantiasa melihatmu. Jadi, kita menanamkan dalam siswa bahwa Allah selalu melihat kita. Apapun yang kita lakukan, Allah akan melihatnya karena Allah adalah Maha Melihat. Nilai-nilai dalam materi akidah antara lain, akidah adalah sebagai landasan spiritual bagi kehidupan manusia, pastinya. Kemudian menumbuhkan kesadaran pada diri manusia bahwa berperilaku baik atau buruk akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu menunjukkan adanya keseimbangan antara adanya materi yang tampak oleh mata maupun adanya materi yang tidak tampak oleh mata. Selanjutnya, pendalaman materi agama Islam, fikih. Standar kompetensi yaitu memahami hukum Islam tentang penyembelihan hewan kurban. Kompetensi dasarnya menjelaskan tata cara, menjelaskan ketentuan, kemudian
memperagakan cara penyembelihan hewan kurban. Materinya yang bisa diambil di situ adalah kurban secara bahasa, pengertian kurbannya yaitu artinya dekat, sedangkan secara terminologi kurban adalah ibadah dengan cara memotong binatang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Idul Adha yang syariatnya diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mimpinya untuk menyembelih putranya yaitu Ismail. Kemudian hukum kurban, ada beberapa pendapat tentang hukum kurban, tapi kita ambil para ulama berbeda di sana. Ada yang mengatakan bahwa hukum kurban adalah wajib dan ada yang berpendapat bahwa hukum kurban adalah sunnah mu'ahad. Alasan ulama yang mengatakan bahwa hukum kurban adalah wajib adalah yang pertama, dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 1-2 menyebutkan bahwa sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Itu sudah jelas. Kemudian diperkuat lagi dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya barang siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat, hendaknya berkurban lagi. Muttafaqun alaih. Kemudian yang selanjutnya, hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berkecukupan berkurban dan dia tidak berkurban, maka janganlah mendekati tempat sholatku. Nah, dari sini kita ambil kesimpulan bahwa untuk kurban ini, jikalau kita sudah mampu, sebaiknya kita melaksanakan yang telah ditetapkan, yaitu syariat yang telah ditetapkan. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.